Pandji Pragiwaksono. Tokoh stand up yang satu ini tuh memang terkenal ya karena hobinya itu membuat materi yang satir, sarkas, dan stand upnya Mas Panji ini tuh memang terkenal sangat kontroversial dari masa ke masa. Tapi tetap kita harus akui bahwa stand upnya Pandji Pragiwaksono ini tuh memang lucu. Titik dan sudah teruji banyak orang ketawa mendengarkan stand up-nya dia itu. Di show-nya dia main Seria kemarin ada bapak-bapak yang ketawa ngakak, ada ibu-ibu ngakak juga. Terus juga katanya ada intel yang sempat disorot kamera, itu pun juga ketawa. Dan ya memang harus saya akui saya sudah nonton 2 jam itu lucu stand up-nya. Tapi anehnya, ini kok bisa-bisanya dengan materi yang lucu dan sudah ditertawakan bersama oleh 10.000 orang ini, ternyata ada santri yang baper. Menurut saya ini aneh sih. 10.000 orang udah ketawa bersama, 10.000 orang udah approve kalau materi itu lucu. Ini ada malah beberapa yang merasa tersinggung dan baper. Dan jujur ini aneh, karena saya juga santri. Saya santri malah 6 tahun. Saya santri dan saya seneng bercanda, Pak. Ketawanya saya itu kalau lagi guyonan sama teman-teman saya itu lepas. Dan memang ya Pak ya, guyon itu bagian dari keseharian para santri. Mau makan guyonan dulu, pas ngaji itu ya sambil guyon, pas mau tidur guyon lagi, bangun tidur pun pasti ada aja guyonannya. Pokok gak guyon pas sholat gitu aja. Dan nek ada anak yang gak bisa diajak guyon, ya alamat dia gak punya temen. Nah, istilah Jawane itu ya, nek guyonane durung memel, berarti nyantrine koyokane urung suwe. Nah, itu istilah Jawanya. Tapi entah kenapa, ini santri kok baper kena bercandaan yang lucu kayak gitu. Aneh. Jadi akhirnya saya mempertanyakan, mas-mas ini tuh santri beneran bukan sih? Santri itu ngerti Pak, mana yang guyonan yang lucu dan mana yang nggak lucu. Dan pastinya nggak akan menganggap serius sesuatu yang memang beneran lucu. Gus Dur misalnya kita contohkan ya. Saya nggak pernah dengar ceritanya Gus Dur baper karena digojloki teman-temannya. Dan pun nggak ada ceritanya Gus Dur ini baper karena guyonan. Oke, saya ngerti guyonan itu memang ada batasnya. Tapi catat dong di mana guyonannya Pandji Pragiwaksono yang kelewat batas. Pandji nggak bercandain kiai, nggak menghina orang tua, nggak ada kata-kata binatang atau umpatan nggak senonoh, nggak menista agama, nggak menista orang. Pun dia juga nggak menista disabilitas. Pada intinya ya Pak ya, guyonannya Pandji tentang NU itu sebenarnya sama sekali nggak ofensif dan jelas sama sekali nggak bisa disamakan dengan guyonannya Gus Miftah yang estek goblok itu. Jadi gini, ini kan yang dimasalahkan sama anak-anak yang katanya mewakili NU itu. Pandji kan bilang kalau NU menurut keyakinannya dia itu kong kali kong dengan pemerintahan karena mereka ini dapat tambang. Nah, pertanyaannya gini, apa yang ofensif dari statement yang spekulatif kayak gitu coba? Kan itu asumsi. Sejak kapan asumsi itu bisa menghina? Dan ya spekulasi dan asumsi kayak gitu itu tentang NU yang kong kali kong itu sebenarnya sah secara normatif. Maksudnya itu kayak gini ya, tanpa Pandji Pragiwaksono itu ngomong NU kong kali kong, kita semua itu punya spekulasi dan asumsi yang sama tentang NU. Karena hari ini faktanya NU itu dapat tambang. Jadi kalau kita lihat kan tambang ini kan entitas dan sektor yang problematik. Ditambah NU sekarang yang citranya itu sekarang banyak disinisi oleh publik. Nah, tambang yang problematik ini dikawinkanlah ke organisasi yang sekarang banyak dinyinyir oleh publik. Lengkap kan narasinya? Akhirnya spekulasi liar terhadap NU itu pasti ada. Ada spekulasi tentang kong kali kong lah. Ada yang ngomong itu sogokan dari pemerintah biar NU gak rame lagi lah. Dan yang inilah yang itulah. Pokoknya narasi publik itu banyak negatif ke NU. Dan itu normal. Dan ketika ada satu orang berbicara seperti itu di depan publik, itu bukan berarti membuat kegaduhan. Karena kegaduhan di dalam narasi soal NU itu udah ada sebelumnya. Alias publik ini tuh punya persepsi yang sama tentang NU. Pandji itu cuma orang yang tepat di waktu yang tepat dan berbicara dengan cara yang tepat. Pandji itu cuma corong keresahan publik. Sederhana. Oh ya, ini teruntuk Mas yang laporin ya. Kemarin itu ada bapak-bapak di warkop dekat rumah saya. Dia ini tuh warga NU, terus bercanda tentang tambang dan NU. Saya agak lupa guyonannya itu apa. Dia ini bercandanya di ruang publik, di warung kopi. Dan audiensnya sekitar 7 orang, ketawa semua. Nah pertanyaannya, jenengan mau ngelaporin bapak itu nggak karena beliau ini bercandain NU? Nah ini maksudnya saya ngomong gini, itu apa? Hanya karena jenengan itu tersinggung, bukan berarti ketersinggungan Anda itu harus dibawa ke ranah hukum. Please lah teman-teman, santai, woles, gak usah kakek pola. Gus Dur dulu itu aja dihujat sama Habib Rizik. Katanya buta mata, buta hati. Itu Habib Rizik ngomong kayak gitu. Orangnya yang semua santai. Padahal ya itu malah keranahnya itu bukan komedi, bukan jokes, tapi beneran hinaan. Gus Dur nyantai malah digawe guyonan balik koyo aneh.
Nah makanya teman-teman gak usah baperan, Gus Dur gak baperan. Atau apakah ada sesuatu di balik laporan ini? Apakah ada suatu kuasa yang pengen mempolisikan Panji tapi menggunakan tangan lain? Nah ini saya nanya loh ya, saya nanya dengan pertanyaan apakah lo ya? Ya tanya, kalau nggak ada tinggal jawab, gak usah ya. Masa orang tanya mau dipolisikan juga dan dilaporin? Oke teman-teman, seperti biasa konten saya ini pasti hadirnya itu dengan muatan yang nggak cuma sekedar nyinyir dan pasti ada bobotnya. Jadi sebelum kita itu mulai untuk menghakimi Panji yang berkomedi ini sebagai yang baik atau yang buruk, maka kita harus tahu dulu apa sih itu komedi. Jadi gini yo, mas-mas, mbak-mbak, komedi itu pada dasarnya itu adalah sebuah tradisi pertunjukan di Yunani klasik. Komedi itu adalah istilah untuk bentuk naratif sebuah drama alias genre. Dulu ya Pak ya, zaman Yunani klasik, genrenya drama itu cuma dua. Yang satu komedi dan yang satunya itu tragedi. Kalau tragedi ini tuh biasanya ceritanya, dramanya itu isinya itu tokoh-tokoh besar, orang-orang penting kayak Achilles, Odysseus, Sisyphus, Oedipus, atau mungkin Hercules. Narasinya itu kebanyakan pesimistik kalau tragedi. Pokoknya ceritanya itu full tentang perjuangan dan endingnya itu pasti kekalahan dan kenestapaan. Nah, komedi ini tuh kebalikannya. Drama komedi ini tuh kebanyakan tokonya orang-orang biasa. Kadang goblok, kadang nyeleneh, kadang ceritanya slice of life, kadang drama biasa, kadang juga cuma monolog cerita. Tapi intinya, narasinya komedi itu bersifat menghibur penonton lewat keceriaan. Dan keceriaan itu nggak selalu soal lucu dan ketawa. Keceriaan dan kebahagiaan itu bisa muncul lewat pencerahan, keselamatan, dan kebangkitan rohani. Itu contohnya. Nah, teman-teman yang saya baru jelaskan itu adalah pemahaman klasik soal komedi. Dan memang beda banget dengan dunia modern dan modernitas kita hari ini itu menghendaki komedi itu harus lucu. Memang bener, tapi senyatanya dalam definisi dasarnya, komedi itu nggak harus lucu. Jenengan nggak percaya? Coba jenengan searching The Divine Comedy-nya Dante Alighieri di Google. Nggak tahu ya di TikTok ada atau nggak, tapi coba di Google The Divine Comedy. Terus jenengan coba baca. Ya, kalau dilihat judulnya memang komedi. Tapi ketika jenengan baca nggak ada lucu-lucunya. Tapi itu adalah sebuah cerita tentang kebangkitan spiritualnya si Dante Alighieri. Jadi secara gampangnya ya Pak ya, tragedi itu sebuah narasi yang menceritakan soal kehancuran. Dan komedi ini adalah narasi soal pemulihan, soal kebahagiaan. Jadi kelucuan dan tawa hasil menonton komedi itu cuma sekedar efek samping dari keseluruhan narasi komedi. Dan dari sini kita bisa menarik satu kesimpulan yang penting. Komedi, genre komedi dan genre tragedi itu bukan diukur dari perasaan penontonnya, tapi diukur dari arah ceritanya. Jadi ya kasarnya kayak gini, Anda melihat film Warkop DKI, Anda nggak ketawa, itu nggak merubah film itu menjadi tragedi. Atau mungkin ketika Anda melihat The Pianist ya, terus Anda ini ketawa ngakak melihat bagaimana Nazi Jerman memperlakukan Yahudi, itu nggak serta-merta merubah The Pianist menjadi film komedi. Itu tetap film tragedi. Dan Warkop DKI akan tetap jadi film komedi. Nah, yang barusan saya jelaskan itu adalah tadi definisi komedi dan tragedi secara klasik. Sekarang kita masuk ke pemahaman teori komedi yang lebih modern. Di teori modern, satu hal yang harus kita catat itu adalah komedi itu pun gak sebatas sebuah narasi yang bikin ketawa. Tapi komedi itu hadir sebagai mekanisme kognitif, sosial, dan psikologis. Jadi ketawa menonton komedi itu cuma gejala dan penanda atas narasi komedi. Komedi itu tentang bagaimana cara makna ini tuh dibenturkan untuk membentuk premis yang menghibur. Komedi is a controlled disruption of meaning, itu bahasanya. Oke, ini saya mau rada meliti ya. Mas-mas yang melaporkan Mas Panji atau yang tersinggung karena jokesnya Mas Panji, itu kira-kira jenengan paham nggak sama teori ini? Atau mungkin sekedar mengerti teori yang baru saya sebutkan ini? Kayaknya nggak paham ya. Dan ya saya heran kok, jenengan melaporkan komedi tanpa tahu apa itu komedi. Oke, balik lagi. Jadi ya, secara teoritis, komedi itu muncul ketika ada ketidaksesuaian antara ekspektasi dan realitas. Tapi ketidaksesuaian itu tidak berbahaya. Oke, ini dicatat, tapi selanjutnya harus dicatat juga. Komedi itu nggak memiliki objek. Selalu ada objek untuk ditertawakan dan komedi itu selalu punya korban. Nah, di sini aku mau tanya, teman-teman kira-kira ada yang pernah nonton
seriesnya Ted gak? Beruang Mesum itu loh ya. Wah, kalau teman-teman belum nonton, saya akan cerita kalau series itu wah ofensif parah, menghinanya parah, tapi astagfirullah ya Allah, sepuranono aku. Lucunya itu Masya Allah. Beneran itu. Beruang Mesum satu itu bikin saya ngakak habis beneran. Lucu. Tapi itu sangat ofensif, sangat menghina, tapi juga lucu sekali. Nah, ini series Ted itu menunjukkan bahwa di dunia modern komedi dan tragedi itu nggak lagi dikotomis, tapi melebur dalam satu bagian yang bisa sama. Ada kenestapaan yang ditertawakan, ada kelucuan yang membawa derita, pun juga ada kesedihan di tengah tawa. Banyak modelnya dan ini nggak dikotomis lagi antara tragedi dan komedi. Dan di sini norma sosial dan etika itu berperan besar dalam menentukan mana yang komedi dan mana yang tragedi. Misal kayak gini ya. Kita itu nggak boleh menertawakan atau menghina fisik, karena menghina fisik itu adalah perilaku yang bejat. Orang dengan disabilitas harusnya tidak ditertawakan. Tapi dalam kasus lain halnya dengan Mas Aditya Dani, kenestapaan dia itu ditertawakan pun juga dirayakan di waktu yang sama. Semua orang merayakan ketidakmampuan Mas Aditya Dani dan mereka tertawa bersama tanpa merendahkan. Dan di situ tragedi dan komedi bersatu dan semuanya bergembira. Nah, di sini teman-teman perlu tahu ya kalau norma sosial itu terbentuknya itu atas kesepakatan kolektif masyarakat ya, tanpa harus ada kesepakatan langsung sih, tapi kita semua sepakat mana yang boleh dan mana yang nggak boleh. Dan batasan tentang komedi itu juga sangat relatif pada ruang-ruang sosial tertentu. Jadi kayak tragedi itu disepahami oleh masyarakat bahwa tragedi itu nggak untuk ditertawakan. Tidak seharusnya orang itu berbahagia atas penderitaan orang lain. Nah itu makanya komedi yang seringkali nggak peduli dengan norma sosial itu seringkali disebut sebagai dark jokes. Jokes-jokes kayak jokes-jokes misoginistik kayak ngojologi perempuan atau jokes disabilitas. Nah itu disebut sebagai dark comedy. But as long as the jokes is funny, dark comedy itu bisa dibilang sebagai sebuah komedi bukan hinaan. Dan memang ya Pak ya, dalam dark comedy itu pasti ada korbannya. Dan korbannya itu parah lah. Karena dark comedy ini itu menembus batasan norma dan etika. Dan di dalam dark comedy, tragedi itu adalah objek utama atas tertawaan. Dan pastinya norma etika itu dilanggar. Nah, di sini itu saya mau tanya. Kalau komedinya Mas Panji itu dark jokes, kira-kira tragedi apa yang terjadi di NU? Apa tragedi di NU yang dibercandain oleh Panji? Apakah mendapatkan tambang itu adalah sebuah tragedi? Atau jangan-jangan ya, semua kritik terhadap NU itu dipandang sebagai sebuah tragedi? Nah ini saya tanya loh ya, masa orang tanya dilaporin ya, tinggal jawab ya enggak kan selesai. Panji Pragiwaksono menghina NU. Oke, mari kita bicarakan konteks ini sebentar. Nah ini sebelum kita mulai harus dicatat ya teman-teman. Dalam konteks hinaan ada istilah namanya insult is taken not granted. Alias hinaan itu tergantung jenengan menyikapi hinaan tersebut. Dan saya sebagai orang NU kultural ya nggak merasa terhina sama sekali dengan materi-materinya Mas Panji. Jadi ya pertanyaannya, apakah benar-benar Panji Pragiwaksono ini menghina NU? Apakah NU itu cuma punyanya orang-orang yang melapor? Kan enggak. Aku nggak merasa terhina dan banyak orang di luar sana yang NU juga nggak merasa terhina. Temanku NU ya gak popo nyantai guyu-guyu aja. Dan ya kita semua sadar itu semua spekulasi umum dan dikemas dengan cara yang lucu. Kok bisa mereka ini melaporkan dengan membawa nama NU padahal nggak semua orang NU itu merasa terhina. Nah ini yang perlu mas-mas ini untuk lebih dewasa dalam memahami narasi publik, terutama dalam narasi komedi. Komedi itu memang selalu menyinggung pihak, selalu ada korban dan itu niscaya. Dan normalnya komedi itu kayak gitu kayak yang saya jelaskan tadi. Jadi kalau komedi yang etis itu dihitungnya berdasarkan berapa orang yang tersinggung, maka harusnya semua guyonan itu bisa dipidana. Karena pasti dalam komedi itu selalu ada objek yang ditertawakan. Jadi kalau Panji Pragiwaksono yang dilaporkan, kenapa nggak sekalian aja persekusi semua orang di warung kopi yang gojol-gojolkan fisik? Penjarakan sekalian itu Raditya Dika karena banyak menertawakan keresahan dan tragedi manusia yang nggak punya pacar. Atau mungkin penjarakan semua anak-anak SD yang sukanya ngeledekin nama orang tua. Dan minimal ya, kalian-kalian yang Islam dan besar di tahun 2000-an pasti pernah denger kan lagu Apa Lo Tega? Lah, yang denger lagu-lagu ini kenapa nggak sekalian memenjarakan diri sendiri karena sudah ketawa mendengar lagu menghina Tuhan? Nah itu poinnya. Gak semua ketersinggungan itu layak
dibawa ke ranah hukum. Dan harusnya ya kita harus dewasa soal ini. Dan hari ini bagi saya dilaporkannya Pandji Pragiwaksono ke polisi ini tuh adalah sebuah tragedi. Jadi ya dilaporkannya ini tuh membuat saya berpikir, waduh sekarang kita ketawa aja itu harus mikir pasal berapa yang kita langgar. Untuk berbahagia dan tertawa aja loh ya Pak. Kita sekarang itu harus takut dipidana. Hidup kita ini udah resah, orang miskin di mana-mana, jadi kaya susah, menuntut hak itu juga susah. Dan sekarang mau menertawakan sesuatu yang kita yakini sebagai sumber kesengsaraan bersama aja, kita itu harus takut pidana. Kita ini nggak makar loh ya, kita nggak nyolong, kita nggak menghina, kita ini cuma pengen ketawa. Beneran, rasanya susah banget jadi orang Konoha. Dan terakhir, saya pengen teman-teman mikir. Daripada kita itu mikir apakah sebuah komedi atau candaan itu kebablasan atau enggak, harusnya kan kita lebih mikir, ini komedi mengundang refleksi enggak ya? Dan komedinya Pandji Pragiwaksono itu beneran menghadirkan refleksi untuk bangsa kita. Dan pesan moral di konten ini adalah, dimohon kawan-kawan yang menonton untuk jangan baperan kayak mas-mas itu ya teman-teman. Saya LVW, sampai jumpa di konten berikutnya.